yang harus kita jalankan berkaitan dengan peraturan yang 4 sebelum ini ya. Ini peraturannya, ini konsekuensinya ya. Jika dilanggar wajib kondisional, apakah bisa diterapkan atau tidak, khususnya kalau daring ya. Baik, tadi saya mau absensi dulu. Ananda yang sebutkan nama, silakan hidupkan mikrofonnya. Sekarang tanggal 20. Oke, baik. Dari yang pertama, dari ujung sini ya. Razik Arfa Firdaus. Ya Ustaz. Kameranya belum nampak Razik. Oke, sip. Pak, berikutnya Bintang Ilham Husaini. Hadir Ustaz. Oke, sip. Berikutnya setelah Bintang Anak Agung Danis. Hadir Ustaz. Oke, sip. Tapi ya benci. Next berikutnya setelah Anak Agung Rivaldi Stabait. Terlewat ya. Fatur Rahman dulu ya. Fatur Rahman Al-Hamizat. Oke. Sip. Rivaldi Stabait. Hadir Ustaz. Oke. Ada PC-nya Rivaldi. Biar lebih rapi. Lanjut berikutnya Muhammad Arzako Ibnu Faras. Hadir Ustaz. Oke, sip. Rapi. Pramudia. Hadir. Oke. Sip. Next Muhammad Hafiz Abdurrahman. Hadir Ustaz. Oke, top. Next berikutnya Afzal Abidin. Afzal Abidin Siregar, suaranya belum dengar. Halo. Afzal, ini videonya ada. Besar-besar ya. Nah. Di mana suaranya belum dengar? Ada. Lanjut. Kayaknya ini ya. Mikrofonnya mungkin bermasalah. Ini selanjutnya yang sudah tadi sudah Razik Arfa udah tadi. Udah Razik. Muhammad Enayat Barik. Hadir Ustaz. Oke, sip. Tap. Berikutnya Sidik Rizkullah. Ada Sidik. Sidik Rizkullah. Keluar. Ada Sidik tadi ada. Lanjut yang belum Abdillah Yan Rafika. Oke, mantap. Lanjut Muhammad Syauki Al-Baihaqi. Hadir Ustaz. Oke. Syauki. Next Fazli Amir. Hadir Ustaz. Fazli Rashad Amir ya. Ya Ustaz. Oke. Videonya mana nih? Belum nampak wajahnya. Oke, lanjut. Mukhtar Azizi. Hadir Ustaz. Oke, boleh nampak videonya? Belum nampak itu. Oke, coba nanti saya lagi. Sidik Rizkullah. Suaranya ada. Hadir Ustaz. Oke, sip. Baru jelas. Baik, sudah hampir 80% hadir. Ya, di kelas ini totalnya 20 siswa nih, ada berapa? 15 siswa yang sudah hadir. Baik, pembelajaran sebelumnya matematika sudah ada diberikan penugasan gitu ya, pekan lalu dalam bentuk kuis. Ini
kemarin ini hasil nilai-nilainya ya, mengerjakan tepat waktu. Paling tinggi anak Agung Danis, kemudian ada Fazli Rasyad, kemudian Arzako, nilainya di atas KKM ya, kalau 180-80, mantap. Yang di bawah masih ada yang beberapa yang salah, ada yang masih di bawah 50, ada yang nggak jauh mana sama sekali gitu. Ada yang nggak ngerjakan, yang ngerjakan cuma 10 orang dari 9 orang ya, dari 20 siswa yang ada di kelas 8D ya. Jadi nanti ini penilaian tentu akan masuk ke dalam catatan pusat ya, sebagai penilaian akhir nanti di rapor. Baik, ini tugasnya nanti yang belum silahkan dipenuhi lagi. Tugasnya itu ada di classroom ya, tinggal diinikan saja, dikerjakan ulang gitu ya. Itu wajib dipenuhi, tapi tentu berbeda penilaian yang dikerjakan tepat waktu dan yang tidak. Tapi wajib ya, jangan sampai terlewatkan. Nah, jadi namanya belum ada terdaftar di sini berarti ini nilai belum ada gitu. Yang sudah ada bintang, Farel, Ragil, Resik. Ya, silakan dikerjakan. Baik, untuk hari ini pembelajarannya bisa masuk ke materi pelajaran ya. Ini nampak di layar kalian sudah PowerPoint. Kelihatan Ustaz. Oke, judulnya koordinat kartesius ya. Materi kita ini ada di buku cetak juga. Nanti referensi belajarnya itu di halaman 23 sampai 20, sampai dikit ya, 26 27, 23 sampai 27, lebih kurang 4 halaman. Iya, 4 halaman. Ya, yang akan kita pelajari, tapi nanti kalau mau belajar mandiri ya silahkan buka bukunya di jam belajar tentu. Tapi kalau untuk yang belajar kita hari ini di jam belajar matematika, kita lihat layar aja ya, karena nanti di sini sudah ada materi-materi yang perlu dicatat dan perlu dipahami ya. Ada 4 poin pelajaran akan kita pelajari. Pertama tentang koordinat kartesius itu sendiri apa pengertiannya ya, kemudian cara menentukan letaknya ya, kemudian cara menggambarkannya. Nanti kita coba dengan latihan setelah memahami 3 pengertian terus menentukan dan menggambarkan. Kita nanti coba ke latihan untuk pengambilan nilai. Baik, ini untuk yang pertama, untuk pengertian koordinat kartesius. Nah, Ustaz minta tolong satu siswa ada yang sukarela untuk membacakan yang ini dari koordinat kartesius sampai angka 0. Tolong bisa baca. Sukarela ya. Anu Ustaz. Silakan. Pengertian koordinat kartesius. Koordinat kartesius didefinisikan dengan dua sumbu yang saling tegak lurus antar satu dengan yang lain. Yang keduanya terletak pada satu bidang, yaitu bidang XY. Sambung horizontal diberi label X dan sumbu vertikal diberi label Y. Titik pertemuan antara kedua sumbu disebut titik atau titik asal dan biasanya diberi angka 0. Oke, ya. Ini kalau mau catat silakan, di buku juga sudah ada ya. Tapi kita ustadkan di sini biar mudah nanti dipahami ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Pertama yaitu berkaitan yang namanya kartesius itu ada 2 sumbu ya, 2 sumbu. Oke, ini garis bawahi. Sumbu apa saja? Ada namanya sumbu horizontal, ada namanya sumbu vertikal. Sumbu horizontal diberi lambang dengan huruf X. Sumbu vertikal diberi lambang huruf Y. Titik mereka bertemu dibuat angka 0 gitu ya. Nah, jadi masalah gambar bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, kita bentuk. Jadi yang dimaksud sumbu kartesius itu ya kalau digambar ya, lurus gitu. Lurus ya. Ini lurus. Jadi yang biru ini disebut dengan vertikal, horizontal. Yang ke atas ini vertikal ya. Kita kasih nama. Ini vertikal. Oke. Sedangkan yang biru itu horizontal. Ya. Atau kalau mau mudah memahaminya, yang vertikal ini dari atas ke bawah naik turun ya.
Kalau yang horizontal dari kiri ke kanan atau mendatar. Oke, bisa dipahami? Kemudian di tengah-tengahnya di mana dia bertemu, di sini ketemunya ya. Nah, ini bisa berikan warna hitam. Itu diberikan angka 0 seperti tadi. 0. Ya. Di pas di sini. Nah, ya. Titik mereka bertemu dibuat angka 0, wajib angka 0 ya. Angka 0 itu berarti titik di mana ketemu sumbu vertikal dan horizontal. Oke. Nah, tadi ada huruf X dan Y. X dan Y itu apa? X dan Y itu adalah pemberian nama atau penggantian simbol dari garis biru ini. Garis biru disebut dengan sumbu horizontal, diberikan lambang huruf X ya, huruf X. Oke, sedangkan yang tegak lurus yang warna pink ini kita beri dengan huruf Y. Nah, gitu ya. Jadi X dan Y ini disebut dengan sumbu horizontal. Oke, inilah disebut dengan koordinat atau sistem koordinat kartesius gitu ya. Dan ini kalau diperpanjang terus sangat luas, di mana nanti di sini ada nilai-nilainya ya, nilai-nilainya ada sini nilainya 1, sini ada 2, 3 dan seterusnya. Kalau yang sebelah kiri dia negatif ya, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Ke atas juga demikian. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ke bawah negatif 1 dan negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Sistem yang seperti ini disebut dengan sumbu simetri. Sumbu simetri. Koordinat kartesius ya. Jadi yang seperti ini disebut dengan koordinat kartesius. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Nah, ini namanya koordinat kartesius di SD juga ada dipelajari ya. Tapi kita harus memahami inilah yang dinamakan koordinat kartesius. Biasanya digambarkan dalam kotak-kotak ya, biar lebih memudahkan kita untuk mengukur jaraknya. Karena di sini jarak 1 ke 2, 2 ke 3 ini harus sama besarnya gitu ya. Kalau sekarang kita gambarkan mungkin tidak sama besarnya karena memang sulit ya digambarkan pakai bidang seperti ini apalagi kayak online ya. Kalau di buku cetak, di buku kotak-kotak itu, nah itu lebih memudahkan kita untuk membuatnya jaraknya sama gitu ya. Oke, inilah sistem kartesius berdasarkan pengertian tadi yang sudah dibacakan oleh Bintang ya. Baik, next kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, masih ada beberapa yang perlu dipahami dulu. Ini pengertian dulu ya. Dan ini 3 lagi, 3 siswa yang bisa bacakan. Mungkin yang pertama yang warna biru ini dulu. Klik apa ya? Sudah terlihat. Yang bisa bacakan? Sukarela. Ya malu ya. Sudah takut nggak ada benar salah tapi ada nilainya ya. Ustaz panggil sebutkan nama saja ya. Coba Fadil atau ya Ustaz, tolong bacakan yang ini Fadil, nomor birunya ya. pada sumbu koordinat terdapat bilangan-bilangan dengan jarak antara dua buah bilangan yang berurutan pada setiap sumbu selalu konstan. Oke, tadi ya disebutkan jaraknya itu harus sama. Konstan ini artinya sama ya. Konstannya harus sama atau tetap ya. Jaraknya harus tetap, tidak boleh berat sebelah atau besar kanan daripada kiri begitu ya. Oke, terima kasih. Berikutnya yang kotak kedua yang warna merah ini. Tolong satu lagi Muhammad Inayat Barik. Tolong bacakan ini. Sambil karya. Untuk mendeskripsikan suatu titik tertentu dalam sistem koordinat, pertama ditulis nilai X atau absis, lalu diikuti dengan nilai Y koordinat. Jadi untuk menentukan letak suatu objek pada koordinat Carteus lalu X, Y, dan urutannya tidak dapat dibolak-balik. Oke, terima kasih. Jadi kata pentingnya sini ada nilai X. X itu disebut dengan absis.
ya, perlu dicatat. Dan nilai Y disebut dengan ordinat, ini juga perlu dicatat ya. Dan urutannya wajib X, Y, artinya disebutkan dulu angka X-nya, baru disebutkan angka Y-nya gitu ya. Tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh jadi Y, X, tidak boleh ya. Jadi wajib X, Y, artinya yang sumbu datar dulu, kalau tadi yang biru itu ya, yang biru terus ya tegak lurus atau vertikal gitu ya, yang biru dan oranye. Oke, nanti kita coba ya. Secara umum pengertiannya ini masih kita pahami secara teori dulu. Oke, satu siswa lagi yang membacakan boleh yang ini, yang warna ungu ini. Ini ada beberapa agak panjang. Satu siswa baru gabung ya nih, Rabil Nazwani Nata. Rabil. Rabil. Ini coba Dr. Azizi. Ya Ustaz. Pada koordinat kartesius terbagi menjadi 4 bagian yang disebut kuadran. Kuadran ditandai dengan KW, KW1, KW2, KW3, dan KW4. Pada kuadran 1, kedua koordinat X dan Y bernilai positif. Pada kuadran 2, koordinat X bernilai negatif dan Y bernilai positif. Pada kuadran ketiga, kedua koordinat bernilai negatif, dan pada kuadran 4 koordinat X bernilai positif dan Y negatif. Oke, ya, terima kasih membacakan. Ini sulit memahaminya kalau kita nggak tahu bentuknya ya, digambarkan biar lebih mudah. Terima kasih sudah bacakan nih. Nah nih, jadi berdasarkan 3 pengertian yang sini, digambarkannya bentuk seperti ini, ya, yang koordinat kartesius yang lebih rapinya gitu ya, lebih rapi. Nah, ini contoh koordinat kartesius yang sudah disusun rapi. Ada kuadran-kuadran atau simbolnya KW ya, KW 1, 2, 3 sampai 4. Kemudian ada sumbu X, ada sumbu Y. Ada jarak yang tetap disebutkan tadi ya. Nah, jadi yang disebut dengan sumbu X, sumbu Y tadi ini dia, sumbu X atau sumbu Y. Dan wajib berurutan seperti ini ya. Jadi tidak boleh X itu di atas, jadi X di bawah jadi Y, nggak boleh gitu ya. Wajib X itu yang datar, Y itu yang tegak lurus. Kemudian karena ini ada 2 sumbu, maka 2 sumbu ini akan membagi menjadi 4 wilayah atau 4 daerah. Ada KW1 atau kuadran 1, ada KW2, kuadran 2, 3, dan 4. Ini wajib posisinya seperti ini ya. Jadi boleh nggak KW1-nya dipindahin sebelah sini? Nggak boleh. KW1 wajib di sebelah kanan atas ya. Ini KW2 wajib di sebelah kirinya. Jadi berputar berlawan arah jarum jam gitu ya. KW1, 2, 3, 4. Jadi nggak boleh KW1 di bawahnya KW2 di sini. Di kanan bawah nggak boleh ya. Wajib di kiri atas. Jadi tadi ada maksud positif dan negatif. Maksudnya itu gimana? Jadi kalau di kuadran 1, dia angka-angkanya ya, dia berada di daerah yang bilangannya positif semua. Sebagai contoh, kita buat titik warna pink di sini, titiknya itu di sini. Nah, ini warna pink ya. Titik ini berada di nilai X-nya 3, nilai Y-nya 1, maka nilainya 3,1. Ini dua-duanya bilangannya positif. Sehingga ini memenuhi pernyataan tadi bahwa nilai X dan Y-nya adalah positif dua-duanya ya. Sedangkan kalau di kuadran kedua, misalkan di sini, ini 4 di sini. Ya. Penamaan titiknya ini adalah min 4,1. Jadi sebutkan dulu nilai X-nya. Nilai X-nya itu yang datar ini ya, yang datar, sumbu datar. Ini min 4. Kalau yang atas, yang ini, dia sejajar dan angka 1. Y-nya ya. Jadi disebutkan X, Y dan dikurung dengan tanda kurung ini ya. Min 4,1. Yang di sini dimaksud positif dan negatif. X-nya ini positif, X-nya negatif, X-nya min, sedangkan Y-nya 1 itu positif, Y plus.
gitu ya. Nah, ini dia disebut dengan kuadran kedua. Jadi kuadran kedua yang positif cuma Y. Kalau kuadran 1, dua-duanya positif, X dan Y-nya positif gitu ya. Berlaku juga nanti di kuadran ketiga, kuadran keempat dan seterusnya. Jadi cara mengapalnya perhatikan gambarnya saja ya. Nanti di kuadran 1 itu apa aja yang positif, X dan Y-nya. Kalau kuadran kedua, Y-nya saja yang positif. Kalau kuadran 3 tidak ada sama sekali. Karena daerah seperti sini, tabel 3 ini, nilai X dan Y-nya itu selalu negatif ya. Tapi di KW keempat itu yang X-nya positif, Y-nya yang negatif. Seperti itu ya. Di teori yang ada disampaikan di slide sebelumnya di sini. Digambarkan betul seperti ini. Oke, kira-kira bisa dipahami kuadran-kuadran dulu. Ada 4 kuadran ya, dan posisinya tidak boleh diulang-balik. Oke. Belum. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ustadz. Bisa ya dipahami ya. Kalau apa nanti ini silakan di screenshot, dicatat. Ini poin pentingnya di buku juga ada. Silakan digaris bawahi. Itu di halaman 24. Baik, kita masuk ke poin utama pembelajaran, yaitu menentukan koordinat kartesius atau menggambarkannya ya. Jadi salah satu tujuan pembelajaran kita di awal adalah menggambarkan dan memberikan nama. Koordinat kartesius terdiri atas sumbu X dan sumbu Y. Posisi sebuah titik pada koordinat dinyatakan dengan pasangan terurut X, Y. Sebutkan X-nya baru Y, ya, gitu ya, secara urutannya. Sebagai contoh di sini, misalkan ada titik A, B, C, D. Yang D harus kasih nama dulu, ya, yang D. Cara memberi nama D, jadi perhatikan garis sejajar yang dengan D. Nilai yang sejajar dengan D ya. Ke bawah dulu, perhatikan ke bawahnya dulu. Kalau tidak ada ke bawah berarti ke atasnya maksudnya. Nah, itu nilai D, titik D warna hitam ini ya. Yang hitam sini bisa di sini. Ini kalau ditengok ke bawah dia sejajar dengan angka 1 ya. Sejajar dengan sumbu X ini dia nilainya adalah 1. Maka tuliskan 1, ya. Habis itu perhatikan sebelah kiri atau kanannya sejajaran dengan angka berapa. Di sini angkanya sejajar dengan angka 5. Maka nilainya 1,5 seperti ini. Oke, bisa dipahami kira-kira pemberian namanya. 1,5, 1 dari sumbu X, 5 dari sumbu Y. Itu yang dimaksud dengan pasangan bilangan terurut. Tidak boleh dibalikkan jadi 5,1, enggak ya. Wajib 1,5. Koma di sini bukan berarti dia nilai bilangan pecahan, tapi pemisah saja. 1 dan 5 gitu ya. 1 dan 5. Sekarang bagaimana? Iya, jadi X, Y ya. Oke, kita mau tanyakan dulu pemberian namanya. Saya. Oke, sekarang kita coba bagaimana memberikan nama yang C ini. Ini titik C di sini ya. Sejajar dengan sumbu apa? Sumbu X itu nilai berapa? Ya. 2, Suku X 2. 2,3 Ustaz. Iya, 2,3. Bagaimana dengan B? Ini bisa jawab. 4,1. Nah, betul. 4,1. Oke. Bagaimana dengan A? Nah, ini dia di sini ada empat di bawah. X-nya itu berapa kira-kira? 1 atau 0? 1. 1. Y-nya 0. 0 ya, 1, oke, ini pemberian nama berdasarkan posisi dari titik yang dimaksud. Ini betul ya. Jadi nanti beda posisi ya beda penamaan. Oke, dan wajib namanya ini tidak bisa diubah jadi bentuk lainnya. 0,1, 1,4 nanti itu beda lagi ya posisinya. Baik, ini bisa dipahami ya pemberian nama pada menggambarkan ya, menentukan letak titik pada koordinat kartesius ya. Kemudian, oke. Coba di sini. Nih, yang banyak nih. Berdasarkan pada gambar, tentukan posisi koordinat titik dari PQ sampai W. Ada W ya. Ada yang bisa bantu nggak memberikan penamaan? Kita kasih nama semuanya. Nih. Semuanya ya. Kalau saya yang semuanya masuk. Oke, pertama yang belum jadi dikonfirmasi. Coba dari yang pertama Abdulhad. Ini dari abjad ya. Abdulhad. Coba kita dari kuadran 1 dulu.
Yang mana, Zat? Nah, yang ini, yang P. Yang P, Zat. Ya, koordinatnya berapa itu? Yang P 3,4, Zat. 3,4. Oke, setuju semua? Benar ya? Sip. Lanjut. Syukron Abdul Hasan. Tidak apa. Bizal Abidin. Ada. Tak ada. Kosong ini lihat ini. Yang berikutnya lah. Abdul Danis. Ya, Ustaz. Nah, coba Bang itu yang baca sebutkan koordinat dari titik Q. Perhatikan ya sejajar. 2,2. Mantap. Oke, betul. Lanjut yang sebelah kiri, kuadran kedua yang O. Ini untuk bintang Fadil. Fadil udah tadi belum? Belum deh, Fadil. Apa, Zat? Ya. Kita Pak Fadil. Ya. oh kan. Iya, yang O. Koordinatnya. Tiga nih ya. Sejajarnya ya. Negatif 1,4. 1,4. Negatif 4 Ustaz. Negatif 4. Negatif 4. Jangan. 1. Jangan. Ya betul tadi. Negatif 1,4. Jadi jangan negatif 4 ya. Negatif 4 itu beda lagi. Oke. Jadi yang O itu negatif 1,4. Memang 4 ya, karena silakan itu angka 4. Yang negatif 4 di bawah sini. Nah, ya. Jangan ragu ya. Satu Rahman Al-Mizan. Yang N ini. N. Nama koordinatnya apa itu N? Negatif 2. Sip. 2,2. Betul. Fazli Amir. Itu belum bisa disebut seminar, belum bisa dipertanggungjawabkan. Fazli Amir. Jadi ketika orang itu informasi ya, titik R ini. Maaf suaranya kurang jelas. Negatif 1. Negatif berapa? Atau tuliskan aja ya, tuliskan di kolom chat. Karena suaranya kurang jelas. Tulis di chat aja. Negatif 1,3. Kalau itu masih sama. Terbalik ya, terbalik apa? Negatif 3 dulu. Jadi perhatian ke atas dulu ya. Jadi perhatikan dulu sumbu X-nya. Kebetulan kalau yang untuk kasus yang ini, X-nya itu di atas sumbu X-nya. Berarti lihat ke atas dulu. Baru lihat ke kanan. Jadi kalau yang dituliskan min 1, min 3 masih kurang tepat. Terbalik. Min 3, min 1. Maka tadi disebutkan itu dia wajib X-nya dulu, baru Y-nya gitu ya Mas. Oke, jadi jangan sampai terbalik. Tapi bisa paham ya, coba kondisikan. Masih kurang tepat.
Baik, berikutnya tadi yang untuk titik W. Minus 5,2 Ustaz. Minus 5,2. Minus 5,-2 Ustaz. Nah, ya, minus 5 minus 2. Oke, sip, betul. Oke, sip. Lanjut berikutnya. Putar Uzi yang untuk titik U. Ada? Putar. Ini adalah Hafiz. Ini ada Sorry, negatif kali. Ya, Muhammad Hafiz ada. Dia Nah ya, tolong. Ini yang titik U. Kita berikan nama apa nih? negatif 2, negatif 3. Negatif 2, negatif 3. Sip, benar ya. Ini koordinat ya tepat. Ini 2,3. Oke. Yang ini sudah semua. Yang 3 lagi di sebelah kiri ini kita beri warna hijau. Ini berikutnya yang V. Yang belum dipanggil dia. Yang mana Zat? Ini titik V. Satu, koma, min 1. Iya. Nah, 1,1. Oke, sip, betul. Razik Arfa Firdaus untuk yang S. Razik 3-3 Ustaz. 3, ini tepat. Lagi terakhir tadi juga bilang juga sidik dan sebelah sidik ada juga Rivaldi sidik ada Besar Azizi Fazli Alif belum ada juga. Ya bintang Ilham lah, bintang Ilham belum. 5,5. Oke. Kasih betul. Baik. Ini gambarnya. Jadi ini perhatikan bentuk-bentuknya ya. Jadi ada di kuadran 1, 2, 3 dan 4. Kuadran 1 yang warna biru, kuadran 2 warna pink, kuadran 3 warna oranye ini, kuadran 4 warna hijau gitu ya. Di sini beda-beda nilainya. Jadi kuadran 1 yang warna biru itu bilangannya positif semuanya. Ya, ini karakter dari kuadran 1, bilangannya positif semua. Kalau di kuadran kedua, X-nya positif. Jadi bilangan yang pertamanya pasti positif. Sedangkan Y-nya X-nya negatif ya, sedangkan Y-nya positif. Ini karakter selalu negatif, positif ya. Kalau di kuadran ketiga, dua-duanya negatif, min 3, min 1, min 5, min 2, min 2, min 3 ya. Kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi bentuk seperti ini. Bilangan pertama pasti positif semua, dan keduanya adalah bilangannya negatif. Ya, ini karakter yang terjadi ketika pembagiannya dibagi menjadi 4 daerah. Dan ini wajib harus dikuasai karena nanti di SMA perguruan tinggi sebagainya kalau berkaitan dengan bidang ini ya geometri terutama
Ini sangat digunakan, jadi harus tepat dari segi cara membaca dan harus dibaca X dulu baru cuma Y ya. Yang ada yang salah dalam menyebutkan pembacaan kode kartesius. Baik, saya rasa ini bisa dipahami semua. Jadi kebanyakan sudah bisa menjawab secara tepat. Kita coba ke latihan ya untuk pengambilan nilai secara tertulis. Tapi ini pakai kuisis saja. Kita masukkan linknya di Ustadz, yang tugas kemarin tuh udah nggak bisa dibuka, Ustadz. ya, nanti Ustaz buka lagi ya. Itu karena waktunya kemarin Ustaz batasi sampai jam 12 malam. Tapi nanti Ustaz kasihkan linknya, jadi tinggal diakses. Bagi yang belum ya, kalau yang sudah ya tinggal nilai sudah dimasukkan. Oke, untuk hari ini di Ustaz salin chat, silahkan diakses. Ini nanti di kuisis waktunya lebih kurang 10 menit ya, karena cuma 6 soal saja. Lebih kurang soalnya dari materi tadi ya, ada tentang suhu, ada kuadran, ada tentang cara pemberian titik koordinat. Soalnya ada 62, silahkan dijawab setepat. Oke, 1 menit. Kalau ada yang ditanyakan ya ditanyakan. Tapi insya Allah mudah soalnya. Ikutin aja tadi pelajaran awal terus menjawab di bentuk tanya jawab secara langsung. Apa yang ada di pelajaran sekarang ini? Ustaz Budini ulang lagi. Oke, sudah 8 orang. Biar cepat dimulai. Cepat dimulai, cepat selesai nanti ya. Udah waktu istirahat sebelum masuk ke jam berikutnya. Udah 8. Delay sudah sudah. Kok nggak bisa? Yang belum bisa? Yang belum bisa masukkan kode ini ya, 990268. Itu bisa juga. Oke, bintang sudah bintang dulu. Kita masuk ke kuisis Farel. Ini Farel ini Farel sebentar. Farel. Halo Farel. Farel siswa kita ya. Di absen ada namanya. Yang baru gabung nih ya, masuk ke kuisis. Kita ambil nilai tadi materi sudah diberikan, penilaiannya di sini. Oke, sudah gabung 10 siswa. Ada yang bermasalah gabung? Silakan sebuka sekarang kalau mau dimulai. Kalau udah dimulai nanti terlewat ya takutnya. Di berapa yang ada? Ustadz, ada masalah firewall gitu kan? Firewall? Iya. Masukkan kodenya ini bisa apa? Berapa? 9926. Dapat link ya. Kalau buka di HP biasanya browser. Ini 11. Oke, saya mulai saja ya. Silakan menyusul. Ini waktunya satu soal lebih kurang 1 menit sampai 2 menit. Silakan jawab sebaik mungkin. Soalnya mudah, asalkan ikutin pembelajaran. Kode titik koordinat ketik A, silakan sebutkan nama kode titik A tersebut. Waktunya 2 menit.
Banyak yang jawab 2,3, ada yang 3,2 juga yang paling tepat ya. 2,3 atau 3,2. Oke, semua udah jawab. Yang benar itu ya pilihan kedua ya, yang 2,3. Jadi lihat X-nya dulu. Oke, setelah nanti tolong perhatikan pertanyaan keduanya yang mirip-mirip juga ya. Ustaz kasih tugas yang lain Ustaz. Nggak bisa. Nggak bisa Ustaz. Nah, nanti Ustaz berikan linknya ya. Tuh. Tapi nanti ya. Oke. Ini koordinat titik R. Masih sama ya, tapi beda kuadrat. Apakah titik R ini 5,8 atau min 5,8 atau apa nih min 5. Pada jawab benar. Yang belum sidik dari sekolah. Mana sidik ini? Nggak dijawab. Oke, sebentar yang kedua ya. Itu min 8 ke min 5,8. Banyak kan kedua. Oke. Ada yang salah juga tadi tuh. Silakan jawab nih teori saja. Pada bidang kartesius terdapat beberapa sumbu yang membentuk bidang kartesius. Apakah 2 atau 4 atau 1 atau 3? Sumbu itu ada berapa ya? Sumbu itu yang nama tadi ada horizontal, ada yang vertikal, ada lagi naik lagi. Kalau sumbu itu berapa garis ya? Ini banyak yang tertipu kayak banyak jawabnya 4, ada yang jawab 3 juga. Sumbu itu arti garis ya. Kalau di matematika di sumbu. Kalau di depan sehari garis. Jadi kalau kelihatannya ini pada bidang kartesius berapa banyak garis yang membentuk bidang? Yang membentuk bidang itu ada ada dua ya, garis X dan garis Y gitu, garis yang datar dan garis yang benar Mukhtar, yang Mukhtar Azizi. Sama satu lagi siapa tadi benar? Kapan kejadiannya? Cek posisi harus sama Hafiz ya. Oke, yang lain banyak salah. Kalau dia tanya bidang baru disebutkan. Banyak bidangnya kan. Ini sumbu vertikal disebut dengan sumbu apa? Apakah X, Y atau nama lainnya Z? Oke. Yang vertikal itu yang datar, yang tegak lurus ya, vertikal. Yang dari atas ke bawah atau naik turun. Banyak yang jawab iya, ada yang benar, banyak kalau benar ya. Oke, jangan tertipu lagi. Sumbu vertikal berarti sumbu yang tegak lurus. Tegak lurus itu X, Y atau Z atau W. Ini W nggak laku, nggak ada jawabnya.
Satu lagi yang belum sidik. Ini sidik belum dijawab. Jadi Pak Andi, ada yang bikin Pak Andi dan keluarga boleh. Nah, sekarang yang mengapa? Sabar, bisa lewat ya. Semua selesai. Yang benar itu adalah suku Y ya, baik, silakan jawab pertanyaan berikutnya. Kuadrannya ada berapa banyak? Ini kalau nggak tahu mudah-mudahan, kecuali nggak nyimak ya. Kurang lengkap aja ya. Ini benar-benar gitu. Pada bidang Kartesius jawabannya cukup jelas. Belum ada yang jawab salah juga, 2 dan 3. Ada jawab 4. Oke, satu lagi. Yo, cepat yuk. Ada satu soal lagi. Oke, siapa yang mau jawab? Yang benar itu 4, yang jawab 2 dan 3 hati-hati salah itu jelas ya. 4 ada KW sampai kabupaten desa. Baik, lanjut soal terakhir, soal ke-6. Manakah titik yang memiliki koordinat 2, negatif 2? Apakah titik A, B, C, atau D? 2, negatif 2. Beda-beda. Yang betul adalah yang betul ya itu adalah semua betul. Kebanyakan dalam teliti ya. Sekarang peringkat pertama itu masih Mukhtar, kemudian Hafiz, jadi itu benar. Udah 100 kayaknya. Satu lagi yang belum, Fatur. Sudah? Ini patronnya ada. Mantap. 100 ya. Benar semuanya. Dari paling tinggi nilainya Mukhtar, terus Hafiz. Yang lain masih ada salah satu soal. Baik, selesai ya tugasnya yang ini. Dari 6 soal. Ada yang dapat 100, ada yang juga. Berarti 40 ada. Peringkat pertama itu Mukhtar. Mantap nih. Kemarin kayaknya sebelumnya Mukhtar juga ya. Karena sebelumnya kedua, Ustaz. Kedua ya. Berarti naik ya. Benar semua sih. Yang lain ada yang salah 1, ada yang salah 2 juga. Ada yang banyak salah ini. Ada yang salah 3 aja, benar setengah. Ini nilainya ada ya, dapat 100, dapat 83, tapi nanti nilai di bawah itu ya subkondisikan ya. Tadi termasuk menjawab secara langsung itu ada nilainya juga. Baik, ini selesai. Satu lagi saya pengen yang ini lebih ke refleksi pembelajaran ya. Ini 5 menit terakhir. Ada yang mengerjakan ini. Kuis juga masih. Kalau di kolom komentar. Ini khusus baru ya, untuk refleksi pembelajaran saja. Ini tidak ada penilaian, tapi lebih kepada mendata apakah materi yang sudah dipahami atau tidak. Silakan.
Mulai aja ya. Ini ada 4 soal. Silakan dijawab sejujurnya. Kalau pihak ngerti. Ini tidak ada kenilai ya, cuma pendataan saja. Sudah dijawab. Yang sudah dipanggil seperti ada yang masih ada yang kata lanjut ya, lanjut aja. Hal penting apa yang pelajari dari pelajaran hari ini, materi apa mungkin yang akan disebutkan ini secara ringkas saja ya. Memahami tentang pengertian kartesius atau memahami cara menggambar. Tuliskan ya, singkat saja. Memahami cara menggambarkan, cara membaca, pengertian, atau tidak memahami juga silakan. Tentang kartesius, oke, dan kerjanya sanksi pendapat kartesius yang kuadran sama sumbu-sumbu. Oke, ya sudah ya, sama beda kartesius. Oke, ini sumbunya memahami tentang koordinat. Oke, banyak kan ya pengertiannya sama sumbu ya. Baik, lanjut saja. Apakah ada bagian materi yang belum dipahami? Kalau ada, sebutkan cara. Kalau tidak ada ya sebenarnya tidak ada. Oke, sudah bisa dipahami, tidak ada permasalahan dan sebagainya. Silakan saja sejujurnya ya. Kalau ada, silakan disebutkan. Karena ini penting bagi kita menceritakan pelajaran. Tidak ada alhamdulillah dibaca ini. Nanti yang untuk materi hari ini bisa dipahami ya. Kalau belum paham nanti ini videonya saya share di kelasnya, nanti bisa dipahami. Saya tidak ada minta. Oke sih. Satu lagi siswa yang belum. Lanjut pertanyaan terakhir, ini lebih kepada penutup. Pelajarannya mau habis, apa reaksi atau teman-teman yang mewakili ya? Ada dengan apakah sedih atau biasa-biasa saja? Ada yang senangnya sampai ketawa, ada yang biasa senyum, ada yang muka datar ya. Jadi jangan ada yang bersedih, ada yang pusing juga. Siapa yang pusing? Oke. Tapi banyak yang senang katanya. Kita nggak tahu ya. Betul. Tapi dia tidak membebani ya. Kalau yang pusing, tolong nanti dipahami lagi. Apa pusingnya karena apa nih seperti itu. Baik, ini selesai. Kita kembali ke kelas Google Meet-nya. Baik, saya rasa cukup ya untuk pelajaran hari ini. Tadi ada materi yang sudah kita pelajari secara langsung berkaitan dengan koordinat kartesius yang bisa dipahami ya. Ustadz, tugas yang kemarin itu dibuka lagi Ustadz ya? Iya, kita buka lagi ya. Yang belum, terutama yang ada belum mengerjakan pekan lalu, itu wajib dipenuhi karena nanti kan nilai rapornya berdasarkan dari nilai harian, baik yang sudah terlewat. Ya, nanti saya kirimkan ulang ya. Silakan dicek ulang. Soalnya masih sama. Ya, baik, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Tidak ada Ustadz. Ya, baik. Oke. Tidak ada Ustadz.
Ya, tetap. Baik, nanti setelah belajar ini ya akan masuk pelajaran lain. Nanti kalau ada pelajaran matematika yang mungkin ada kendala dan masalah ya silakan dikonfirmasi ke saya. Dan yang termasuk tadi yang kalau ada yang tugasnya mungkin Ustaz buka lagi gitu ya, nanti sampaikan saja jadwal kelas. Baik, sebelum meninggalkan Google Meet-nya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Hal yang bisa Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.